gimana ya Pak? Nih, gue cerita sedikit sebenarnya masalah penilaian Pak ya. Jadi dari zaman gue SD, zaman gue SMP, zaman gue SMA, sebenarnya sih gue tipe orang yang kompetitif gitu ya. Jadi dari ketika gue SD, gue selalu kompetitif sama teman gue. Gue rebut-rebutan ranking lah gitu. Karena ketika lu dapet ranking ada apa namanya suatu hal yang membanggakan dari diri lu sendiri. Gue anjir, dapetnya ranking sekian gitu ya kan. Nah, mulai SD kayak gitu-gitu kan. Nah, cuman dari perjalanan waktu itu, gue waktu masuk SMP itu tes masuk lah gitu kan. Dan di situ gue mulai curiga dengan sistem penilaian gitu. Gue kayak nggak yakin aja. Gue sekelasnya kan zaman gue masuk SMP tuh tes ya nggak usah ditanya zaman tahun kapan gitu ya. Udah terpampau gitu loh ya kan. zaman masuk SMP tes apa pakai nem Pak? Gue nem. Anjir, berarti kita beda angkatan nih Pak. Jaringan nem. Iya, lu pakai nem ya? Iya, pokoknya pakai nem lah. Gitulah pokoknya. Negeri kan? Waktu itu lo negeri kan? Hah? Negeri kan? Iya negeri, gue negeri. Waktu itu gue masuk SMP negeri di Kota Tangerang. Itu gue tes Pak, dan kemudian gue masuk alhamdulillahnya. Terus kemudian gue lihat nih nilai paling tertinggi dalam tes itu siapa. Ada yang namanya si A gitu kan. Nah, tahu-tahu si A ini ternyata pas pembagian kelas itu sekelas sama gue Pak. Gitu. Nah pas gue pikir gue langsung jiwa kompetitif gue langsung naik dong. Wah asik nih, gue sekelas sama orang yang paling tinggi nilai tesnya. Berarti gue akan bisa menjadi dia sebagai saingan gue. Itu tuh waktu itu gue berpikirnya kayak gitu Pak. Pas tahu-tahu dia sekelas sama gue. Astagfirullah Pak, Masya Allah. Kenapa? Ternyata, ya Allah, jauh yang diharapkan Pak. Jauh dari harapan. Gitu. Maksudnya lo mengharapkan dia menjadi saingan yang kompetitor banget, ternyata kayaknya ini nggak bisa jadi saingan gue gitu. Pokoknya kebalikan Pak. Gue jadi nggak kompetitif lagi ngeliat dia. Ya kan, orangnya mageran, ya kan. Kalau apa-apa nanya, ya kan kata gue, ini yang disebut nilai paling tertinggi. Dia nilai tertinggi kedua loh Pak, ya kan. Itu namanya dipajang paling atas, paling spesial lah gitu. 5 teratas tuh paling spesial lah, kayak lo kalau nonton film Rudy Habibie itu kan Habibie di nomor 2 kan gitu kan. Itu paling atas gitu. Itu kayak gitu Pak. Jadi 5 teratas itu dipajang paling berbeda, dan itu nomor 2 paling tertinggi. Itu sekelas sama gue ternyata jauh dari harapan gue. Jadi rasa kompetitif gue hilang gitu. Nah, mulai dari situlah Pak, gue malas tuh untuk nama-namanya ngejar kayak nilai-nilai. Ternyata nilai nggak menentukan sesuatu hal yang memang bikin lu jadi bisa dan lu bisa jadi sesuatu gitu loh. Sama gue gitu. Jadi SMP gue kayak gitu, SMA pun sama gitu kan. Jadi dalam proses perjalanan dari SMP, SMA bahkan sampai kuliah, ya gue mikir nih ternyata yang bikin orang itu nggak maju, atau mungkin memang orang bikin maju itu ya cuman soft skill Pak, artinya gitu kan. Itu yang gue pelajarin. Gue sampai SMP itu, SMP apa SMA gue lupa deh. Gue ikut ini Pak, seminar workshop lah ya di ISQ lah kalau nggak salah tuh. Lu tahu kagak Pak? Iya tahu. Oh iya tuh, waktu itu gue masih sekolah lah. Gue ikut begituan 2 hari sih, dari pagi sampai sore, dan itu worth it banget sih. Dari situ gue langsung agak sedikit ada perubahan lah tentang cara sudut pandang, pola pikir seperti apa gitu yang benar, dan yang memang harus kayak gimana gitu kan. Sampai gue ke kuliah pun itu masih dirasakan manfaatnya. Jadi gue ketika kuliah pun nggak ngejar nilai gitu, karena bagi gue ya Allah, nilai itu bisa dimanipulasi, cuman angka Pak, ya kan. Bener nggak sih? Lucunya lagi gini, lu capek-capek kuliah tiap hari, ya kan, belajar dan segala macem, tahu-tahu IP lu lebih kecil dari orang atau temen lu yang kuliah itu yang jarang masuk. Iya, sakit hati nggak sih lu? Iya. Iya sakit. Misalkan lu tiap hari kuliah, ya kan, dia jarang kuliah, bahkan kuliahnya itu cuman UTS UAS coba lu, ya kan, cuman titip absen coba lu.
Coba gimana? Ada nggak temen lu kayak gitu? Ada gitu. Mungkin banyak yang kayak gitu ya. Banyak. Ya soalnya kan kalau penilaian itu kan itu ya, dia mengandung dua unsur kompleks gitu ya, antara penilaian subjektif atau objektif ya. Nah iya bener. Nah gitu. Ya jadi objektif apa subjektif nih? Ya gue pikir tingkat kampus tuh pakai yang objektif dong gitu ya kan. Gue pikir mah begitu sih Pak. Gue pikir ya awalnya gitu kan. Karena ketika gue di semester 1 ternyata nggak begitu. Jadi makin mendukung gue bahwasannya nilai itu bukan hal yang utama ternyata. Yang penting gue ngerti dan gue paham masalah nilai, bodo amat lah. Dan gitu, yang penting gue paham lah gitu. Jadi kalau gue sih mikir, oh ternyata yang menentukan orang itu bisa atau enggak bukan karena nilai, tapi karena dia punya kecerdasan yang lain, yaitu kan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosionalnya gitu. Yang kalau kita belajar tentang akademik di kuliahan, di sekolah itu adalah kecerdasan intelektualnya Pak gitu kan. Jadi banyak orang yang memang belum sadar sih pentingnya kecerdasan emosional, apalagi kecerdasan spiritualnya Pak gitu sih sebenarnya. Ya kan? Iya, kadang mereka yang belajar cuma emang ya kan kalau tempat sekolah-sekolah itu kan ya kebanyakan dari sekian mata pelajaran tuh tentang pengetahuan semua kan ya. Iya benar-benar. Tidak ada yang kayak pembelajaran kayak soft skill atau pembelajaran kayak apa tuh tadi kata lu bilang? Ya spiritual kecerdasan. Spiritualnya itu kan sekian persen ya. Hanya sekian persen. Yang lebih banyak kan pengetahuan aja. Jadi nilai yang ada di rapot mereka atau di IPK mereka itu kayaknya nilai-nilai apa yang mereka tahu, tapi bukan apa yang bisa mereka terapkan. Begitu nggak sih? Benar-benar. Jadi begini maksudnya Pak. Kita ambil contoh kasus misalnya gitu ya. Sekarang gini, kita boleh lihatlah teman-teman kita yang dulunya pinter banget gitu kan. Pasti bisa dipastikan dan sangat bisa dipastikan orang yang pintar di kelas kita itu sangat pelit yang namanya berbagi jawabannya, ya enggak? Iya. Benar kan? Nah, coba sekarang kita lihat ketika dia tidak berbagi jawabannya, otomatis apa? Dia nggak punya yang namanya kecerdasan emosional atau terhadap empati, simpati, atau memang berkomunikasi kepada pada orang lain gitu kan, sehingga menjadikan dia orang yang memang terasingkan sendiri, padahal mah enggak, karena dia nggak punya kecerdasan emosional tadi. Jadi kayak ngerasa dijauhin sama teman-temannya gitu ya kan. Dan bisa dilihat sih sekarang orang-orang yang pintar di kelas kita dulu waktu sekolah bahkan sampai ke kampus jadi apa coba? Paling kan jadi orangnya gitu-gitu aja gitu ya. Iya. Karena gue juga punya temen yang kayak begitu dan gue ngeliat sekarang ya gitu-gitu aja. Bahkan ya dia ngemis pekerjaan anjir. Ngemis pekerjaan artinya gini. Ngemis pekerjaan dalam arti Dil, ada lowongan nggak? Maksud gua, hello, lu kan orang yang pintar waktu di kelas, kenapa lu sekarang nyari gawean kan gitu? Iya. Benar gak sih? Iya, soalnya dia kayaknya fokusnya cuma satu, ngejar nilai aja gitu ya. Iya. Tapi dia nggak ngejar yang lain gitu. Iya benar. Jadi makanya kalau kita lihat kan ada lah orang yang cerdas juga terus pintar buat bersosialisasi, berempati, nah itu kan nilai lebih banget kan ya. Iya benar. Ya kayak orang-orang sekarang lah intinya, orang sukses itu dia pasti punya yang namanya soft skill atau kecerdasan emosionalnya Pak gitu. Ya kita banyak ambil contohnya, misal kayak Om Deddy gitu, Om Deddy Corbuzier ya, dia punya skill, dia punya kemampuan gitu. Iya. Dan kemudian siapa dulu di rootnya TVRI siapa yang dipecat tuh? Helmi Yahya. Helmi Yahya kan? Keren dia itu kombinasi yang bagus tuh, dia tuh cerdas iya, pinter berbaur iya, pinter menjalin link-linknya juga iya. Gokil kan, mantap kan? Gitu. Ya artinya pinter itu nggak cukup. Jadi intelektual itu aja nggak cukup, tapi dibutuhkan namanya soft skill atau memang dia kecerdasan emosional Pak.
apalagi itu kecerdasan spiritualnya, bagaimana dia mengenal sama Tuhan. Gue pernah baca buku tentang hal-hal kayak gitu tuh, ya kan. Ah. Ketika lu nggak kenal sama diri lu gitu, lu berarti nggak kenal sama Tuhan lu gitu kan. Ya sekarang gini deh, dalam buku itu gua baca ini mengenali diri ya, artinya ini menggali seberapa besar atau seberapa tinggi kecerdasan spiritual lu gitu kan. Ada pertanyaan 3 sih, ada 3 dong pertanyaan. Kalau misalnya bisa dijawab 3 pertanyaan ini, artinya itu lu udah kenal sama diri lu gitu, dan mau lu kayak gimana ke depannya itu akan lebih gampang, akan lebih mudah, karena ya lu kenal sama diri lu, berarti lu juga kenal sama Tuhan lu gitu kan. Yang pertanyaan pertama ini simple sih, siapa Anda? Pertanyaan yang pertama tuh, siapa Anda, kayak gitu ya kan. Nah, mayoritas jawaban orang-orang pasti, nah kalau misalnya gue tanya kayak gitu ke lu, gimana jawaban lu? Siapa Anda? Wah, bingung sih mau jawabnya. Pasti bingung kan? Iya, karena sebenarnya pasti jawaban normalnya gini, ya gue manusia, ya gue adalah makhluk hidup. Kalau nggak dia nyebutin nama, ya gue adalah Fadil gitu kan. Paling gitu stucknya gitu. Paling gitu, pasti gitu. Ya, artinya ya semua orang juga tahu lu manusia, semua orang juga tahu kita ini adalah makhluk hidup gitu kan. Semua orang juga tahu lu punya nama gitu kan. Tapi kan bukan itu intisari dari pertanyaan itu. Sebenarnya itu lebih general, dan memang jadi ada general ke khusus gitu, ya kan. Itu kan general yang lu sebutin, tapi lu harus mengkhususkan diri, lu siapa kan gitu, ya kan, harusnya begitu dia. Nah, itu pertanyaan pertama ya, buat teman-teman yang dengerin mungkin ya bisa tanyain dalam diri sendiri, siapa Anda. Terus ya pertanyaan yang kedua, artinya pertanyaan yang kedua nih adalah apa yang Anda lakukan. Nah, coba ya kan, ini gambling kan ya, artinya lu ditanya apa yang Anda lakukan, pasti Bukan misalnya apa yang Anda akan lakukan ya. apa yang Anda lakukan, bukan yang akan ya, apa yang Anda lakukan. Nah, berarti kan ini pertanyaan sebenarnya general Pak, general, tapi pertanyaan general ini bisa menjadi kekhusus sebenarnya kalau dia kenal sama dirinya sendiri gitu loh. Paham nggak maksud gue Pak? Iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya orang ditanya nih secara tiba-tiba langsung, apa yang lo lakuin? Ya gue lagi duduk lah. Iya, orang juga tahu lo lagi duduk kan gitu ya kan. Tapi kan itu nggak menjawab pertanyaan general tadi. Ya semua orang tanpa ditanya juga ya lu lagi duduk gitu ya kan. Tapi bukan itu maksud makna pertanyaan tadi gitu kan. Itu pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga adalah apa yang membuat Anda berbeda dari yang lain? Diferensiasi Pak, ya kan? Iya, jadi 3 pertanyaan dasar tadi sebenarnya yang pertanyaan general, tapi bisa jawabnya ke khusus Pak. Kalau bisa jawab 3 pertanyaan itu dalam buku itu, bisa apa namanya? Yang tadi gue bilang, lo kenal diri lo dan lo kenal sama Tuhan lo. Kalau lo nggak kenal diri lo, berarti lo nggak kenal sama Tuhan lo. Nah, itulah yang membuat kita menjadikan orang yang tidak sukses sampai hari ini gitu loh. Karena kita nggak kenal sama diri kita gitu kan. Nah, itu berdampak kepada apa? Kepada tadi pengejaran nilai tadi. Yang lu tahu adalah lu ngejar nilai gitu kan. Tapi lu nggak tahu lu tuh sukanya di mana, lu tuh siapa gitu ya kan. Nah, jadi dia nggak sukses, makanya ya salah satu teman gua tuh yang kayak gitu, dia tuh ngemis-ngemis pekerjaan, jadi dia nggak kenal. Dan sekarang lu gini, lu interview kerja pasti tanya, coba dong tolong perkenalkan diri lu, ya kan, perkenalan diri kamu dong, tolong introduce ya kan. Nah, pasti yang biasa untuk dikenalkan dalam dirinya sendiri adalah, oke, nama saya begini, saya lahir di sini, saya lulusan dari sini, saya tinggal di sini, dan bla bla bla. Ya gitu kan, benar nggak sih? Iya. Ya kan, pasti orang mayoritas jawabnya begitu. Tapi kan yang dia utarakan itu kan udah terlampir dalam CV-nya gitu, kenapa dijelasin lagi? Gitu kan? Ya kan? Harusnya dia bisa lebih menjelaskan di luar CV itu maksudnya kan? Iya betul, harusnya bisa menjelaskan di luar dari CV itu. Karena apa? Kalau dia bisa menjelaskan di luar dari CV itu, artinya dia kenal sama dirinya Pak. Makanya bagi seorang HRD pun ya
gue akan lebih respect atau lebih pilih sama orang yang bisa menjelaskan di luar dari CV itu kan, kayak gitu. Iya Gitu. benar-benar. Bener kan? Makanya banyak Iya. orang yang nganggur pakai begitu karena dia nggak kenal dirinya sendiri, gimana lu mau kerja gitu ya kan? Benar-benar. Ada juga kan pertanyaan HRD itu rata-rata di luar CV kita biasa aja. Nah iya, kan kalau di CV kan udah bisa dibaca sama mereka. Kan Iya. bisa. Bener nggak? Kayak gue pernah tahu pertanyaan, apa kelebihan Anda? Gampang kan jawabnya kan. Terus ketika gue udah jawab kelebihan gue tanya balik. Lalu apa kekurangan Anda? Kan pertanyaannya gokil. Iya bener, pasti kalau misalnya ditanya kayak gitu, ditanya kayak gitu tuh, apa kekurangan Anda? Yang tahu kekurangan saya kan orang lain lah, kan saya nggak bisa ngeliat gimana kekurangan saya, pasti gitu jawabannya. Iya. Ya, iya, itu salah besar, itu salah besar bagi gue, karena kalau ditanya apa kekurangan dan kelebihan kamu, yang tahu itu adalah orang lain, itu salah besar. Saya pastikan itu salah besar, karena dalam buku yang saya baca tentang psikologi hal-hal kayak gitu, itu benar-benar salah. Karena yang tahu kelebihan dan kekurangan kita, yaitu adalah kita sendiri, gitu. Karena kita kenal sama diri kita. Kalau misalnya ada orang yang ditanya kayak gitu dan jawabannya seperti tadi, Belum kenal dirinya. tahu, berarti dia nggak kenal sama dirinya sendiri. Otomatis berarti dia nggak kenal sama Tuhannya, Pak. Benar. Jadi nilai bukanlah patokan untuk mencapai suatu kesuksesan. Maksudnya bukan unsur utama ya. Masih ada unsur lain. Betul. Masih ada unsur-unsur yang lain yang memang bisa menjadikan orang-orang itu sukses, Pak. Gitu ya. Iya. Bagi gua gini lah. Dalam sistem pendidikan saat ini tuh kayaknya udah apa ya? Kudet, Pak. Gitu kan. Udah out of date gitu. Apa bahasa Inggrisnya biar keren aja gitu ya kan? Kuper. Kuper apa tuh kuper? Kurang pergaulan. itu mah bahasa jadul banget kayak Pak, Cooper. Ya cuman kemarin gue sempet sih lihat selentingan dari ini statementnya Kemendikbud kita kan, Nadiem Makarim kan. Dia kan orang yang mempunyai pikiran out of the box banget ya soal pendidikan ya. Karena lu tau lah bagaimana kurikulum pendidikan kalau di luar kan. Iya. Mereka kan bukan sekedar knowledge aja ya, Betul. tapi kan lebih ngembangin apa sih yang lu bisa gitu. Betul. Makanya gue kemarin sempat baca kan bagaimana si Nadiem Makarim mau ngubah tentang kurikulum kita nih. Bahkan kan kurikulumnya itu dia dibagi 3 gitu kalau nggak salah. Ada tentang literasi, numerisasi, sama satu lagi itu tentang skill. Iya. Kata gue nih kalau benar bisa diterapin gokil banget. Cuman kan kayaknya menerapin kurikulum baru tuh nggak semudah itu ya. Sulit. Kata gue kalau benar-benar diterapin itu keren banget. Karena kan Nadiem kan pernah bilang gini, nilai di ijazah Anda, nilai di raport Anda bukan alat ukur untuk Anda mencapai suatu kesuksesan, kata dia gitu kan. Betul. Oh iya juga ya. Berkaca pada ke belakang lagi kayak teman-teman kita yang mempunyai nilai ijazah yang bagus, mulai nilai IPK yang bagus. Gitu kalau misalnya mau kita bandingin sama orang yang memiliki nilai di atas rata-rata tapi mempunyai soft skill yang lebih, jauh bos. Bener lah, jelas. Kan Makanya emang sih sistemnya mau harus dirubah ya. iya Dari sistem pendidikannya. benar. Karena kan lu tahu sendiri kan ya, kita nih sekolah nih, ada mata pelajaran ini, dan itu matematika gurunya ini, bahasa Indonesia gurunya ini, Beda-beda gitu ya. iya, dan kita harus menguasai semua mata pelajaran itu dan dituntut untuk unggul di setiap mata pelajaran itu. Kan gila. Sedangkan pengajarannya aja satu mata pelajaran satu guru. Betul. Gimana pendapat tuh coba? Iya memang gitu. Jadinya pendidikan kita memang dikhususkan untuk era industri gitu ya Pak ya. Jadi agak sedikit nggak fair sih sebenarnya anak-anak. Ya bahkan kita lah sebagai korbannya dulu gitu ya Pak. Kita harus bisa semua pelajaran, tapi sedangkan gurunya itu satu pelajaran ya satu guru gitu. Ya nggak bisa lebih dari itu gitu kan.
karena nggak bisa lah begini gini lah. Terus kenapa harus murid yang bisa harus menguasai semuanya kan gitu? Pertanyaannya kan gitu. Murid ya kalau nggak bisa begini ya jangan dipaksain bisa begini gitu loh, ya kan? Banyaklah hal-hal yang bahas tentang hal kayak gitu tuh. Maksud gue gini loh, sistemnya ya kalau misalnya Pak Menterinya, Mas Menteri gitu ya, panggilan Bro, gitu ya, Bro Menteri ya. Jadi sekarang panggilnya bro. Yoi, ya kalau misalnya Bro Menterinya ini udah paham tentang hal kayak gitu, ya bagus. Yang tadi lu bilang 3 hal tadi tuh, salah satunya adalah tentang skill gitu kan. Cuman gini bro, ya kan, bagusnya saat ini UN dihapuskan. Dulu pas zaman kita UN masih ada. Yang nggak bikin fairnya adalah ketika sekolah yang full fasilitas sama sekolah yang ada di ujung pelosok itu berbeda Pak. Terus kemudian ada yang namanya UN untuk standarisasi semuanya. Coba lu bayangin, kok bisa orang-orang yang di pelosok itu nilainya bisa sama kayak kita kalau nggak dapat bocoran? Kamu sehujan aja. Astagfirullahaladzim. Iya, semoga saya salah. Ya kan? Tapi maksud gue gini Pak, fasilitasnya aja nggak sama. Tapi kenapa kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu loh, ya kan? Kok bisa distandarisasi memang segitu gitu kan? Kita aja yang fasilitasnya katakanlah lumayan lengkap, bagi kita tuh soal tuh sulit banget gitu. Gimana orang-orang yang di sana yang memang tenaga ajarnya memang tidak katakanlah tidak secanggih yang di sini, medianya gitu ya, media atau alat pembelajarannya, alat mendukung pelajarannya gitu ya. Tapi kok bisa gitu, bisa distandarisasi gitu kan. Gue abis pikir tuh gitu Pak. Karena gue ngeliat program-program kayak si Anies Baswedan kan pernah program namanya Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar ini mengajar di pelosok negeri gitu kan. Ya yang mengajar itu sih orang-orang yang bukan kaleng-kaleng juga sih. Tapi artinya tidak relevan atau tidak memang memenuhi standar lah dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu kan. Masih banyak kekurangan dalam infrastrukturnya gitu Pak. Ditambahkan anak-anak di sana juga yang memang tidak banyak kayak di sini lah, kayak di kota gitu kan. Tapi kok bisa distandarisasi semuanya gitu loh. Ya kalau misalnya memang kayak gitu mah coba, gua aja bete Pak. Waktu sekolah cuma dari pagi sampai siang. Dan sekarang lu bayangin full day school dari pagi sampai sore. Lu bayangin Pak. Coba puyeng nggak tuh otak, ya kan? Iya makanya ya semoga aja lah semakin eranya berubah gini ya sistem pembelajaran juga berubah juga ya. Karena kita kan harus ngikutin arus ya. Kalau masih pakai cara yang kuno sih ya begitu. Ya emang gitu sih. Tapi emang yang tadi gue bilang emang gak segampang itu sih nerapin kurikulum yang baru ya. Karena kan kalau gue tadi baca gitu kayak sempet kalau misalnya kurikulum baru ini diterapin, bisnis banyak yang hilang Pak. Contoh percetakan buku. Itu kan yang bikin ladang bisnis buku kan. Ya berarti artinya kalau misalnya kita telisik ke situ berarti ini bisnis ya visual kan. Jadi artinya ini sekedar gitu kan. Memang bukan untuk dalam taraf mencerdaskan bangsa gitu kan. Kalau misalnya dalam mencerdaskan bangsa artinya banyak kok negara-negara yang memang mencontohkan dalam dunia pendidikan dia nggak perlu lama-lama di sekolah. Misalnya dia cukup 2-3 jam sekolah, kemudian sisanya pengembangan bakatnya dia atau memang skillnya dia tuh di mana, terus ditingkatin kan gitu. Jadi ya tetap ada sekolah, gitu, tetap ada sekolah tapi diklasifikasikan berdasarkan minat dan bakatnya dia gitu loh. Kalau di sini jadi ya udah ini pelajaran cuma sekian cuma 2-3 jam, sisanya ya udah lu sukanya apa lu pelajarin hal itu gitu, karena begitu pendidikannya. Iya makanya gue salut lah sama, maksudnya ya kita juga nggak bisa terlalu membanggakan kurikulum luar ya. Cuman yang gue tangkap sih begitu ya sejauh ini ya. Makanya kan kayak kurikulum untuk sekolahan internasional sama sekolah umum biasa kita gini kan dia beda.
dia kan sekolah internasional gitu kayak JIS gitu kan, dia nggak bisa tuh pakai kurikulum kita tuh. Dia beda. Iya. Nah, gue salutnya sama sekolah-sekolah internasional itu, wah gila, keren banget pak. Iya keren, karena bapak bayarnya juga mahal. Iya maksudnya language aja udah, woi, Inggris itu wajib gitu kan. Ya benar. Ya itulah maksudnya kekurangan dari sistem pendidikan kita pak, yang emang harus ada perubahan. Ya bagi gua ya cobalah bahkan kelulusan yang memang misalnya kayak SMK banyak pengangguran gitu kan, bahkan kuliahan gitu kan, ada yang memang sarjana hukum kemudian dia kerja di teller, jadi di bank gitu kan, ataupun sebaliknya gitu kan. Artinya kok ini bisa sih salah jurusan kan gitu. Kalau misalnya dia dari dini, dari sekolah udah di kategorikan lu suka ini, diarahkan nih, pasti banyak orang ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing pak, jadi nggak kekurangan. Ya kan, jadi daya serap tenaga kerja tuh bener-bener terserap secara maksimal gitu. Ya karena gue juga kalau punya perusahaan juga gitu lah pak, gue akan selektif untuk menjadi karyawan gue yang pilih pasti yang kompetensi gitu. Kalau di luar itu mah gue kagak bisa bakal nerima kan kayak gitu pak. Jadinya ini miris deh kalau kita bicara dunia pendidikan pak, apalagi kita dituntut untuk mendidik anak bangsa, tapi kita juga nggak pernah didukung gitu kan. Ya gitulah pak. Iya sih, itu mungkin kalau gue sih waktu itu ngebaca gini ya, lu suruh ngasih effort yang lebih untuk mengajar gitu, tapi lu nggak dapet effort yang lebih nih karena lu telah mengajar gitu, sehingga kan itu nggak balance. Maksudnya kan apa yang kita terima pasti kita keluarin maksimal dong. Ini kita suruh ngeluarin yang maksimal, tapi yang kita terima tuh nggak maksimal gitu. Paham nggak pak? Kagak. Iya. Pokoknya intinya kesejahteraan lah. Nah iya, jadi maksudnya gue paham itu lu berarti mengadopsi yang dari ceritanya tentang di negara Jepang ya. Kita sekali lagi bukan membandingkan antara kita dengan negara Jepang, memang agak sedikit nggak fair ya, tapi artinya kita bisa mencontoh atau mempraktekkan nanti ke depan gitu. Karena guru-guru di Jepang itu udah memang benar-benar ditanggung sama negaranya, masalah biaya pendidikan anaknya, masalah biaya hidupnya udah ditanggung semuanya. Jadi guru itu fokus kepada apa? Mengajarkan anak-anak bangsanya Jepang gitu. Jadi dia nggak mikirin bagaimana caranya dia dapat makan hari itu gitu, bagaimana dia belum gajian gitu ya kan. Dan kayak gitu di Jepang tuh, makanya lebih dihormatin Jepang. Ketika Jepang habis dibom, pasti yang ditanya apa? Mana guru-guru yang tersisa? Dicari guru-gurunya. Akhirnya bisa membangun lagi Jepang kayak sekarang. Karena guru itu benar-benar dihormatin, jadi dewa di sana. Tapi di sini guru-guru sekarang marah apa? Marah dibully, ya kan? Banyak kasus-kasus gak? Nanti giliran guru mukul, malah nanti dilaporin juga, makanya kekerasan. Kita dulu nggak tahu deh kalau lu ya. Maksud gua dulu, gua juga pernah masih ada. Iya dicubit-cubit gua dulu, digebuk-gebuk juga gua kagak lapor amat. Sekarang dikit-dikit lapor. Ya kalau kayak gitu mah nggak usah disekolahin aja anaknya. Belajar aja sendiri gitu. Ini belajar aja sendiri. Sekarang giliran pandemi kayak gini, ya kan? Anak-anaknya pada di rumah, terus orang tuanya suruh mengawasi anak-anaknya belajar di rumah, pada banyak yang ngeluh kan mak-maknya, orang tuanya ya kan. Aduh repot, mendingan anak gue sekolah lah. Pertama karena jajan mulu, yang kedua karena memang gue nggak ngerti belajar kayak gitu kan, gitu banyak orang tua yang ngeluh. Nah kalau kayak gitu, ya udah dong terima kalau misalnya. Ya kalau bahasa dulu mah kita nggak akan dipukul sama guru kalau kitanya nggak nakal, bener nggak? Bener lah. Tapi maksudnya emang guru gila apa? Nggak ada ujung-ujung langsung jebret. Nah iya itu dia. Pasti guru ngasih hukuman itu pasti ada sebabnya pak. Iya kalau ada sebabnya mah ya tadi gila ya kan. Masa pukul-pukul di cara Muay Thai gitu tak kan. Tapi
pendidikan kayak gitu sih yang bisa ngebangun atau ngebentuk mental murid itu lebih tangguh sih. Iya benar sih Pak. Jadi Ya nggak sih? tetap bagi gua teknologi boleh maju Pak, tapi sentuhan personal itu tetap diperlukan Pak, jangan sampai hilang. Tuh. Gitu. Itu quotes malam ini anjir gila. Jadi harapan lu buat pendidikan ini gimana? Kenapa? Harapan lu buat pendidikan gimana? Harapan gua pendidikan nanti ke depannya itu akan lebih baik lah, yang berdasarkan undang-undang yang dapat mencerdaskan bangsa tanpa harus melemahkan sesuatu hal yang namanya di situ adalah guru maupun dosen gitu lah ya. Jadi tolong sistemnya itu dibuat berbeda, bertahap lah ya, nggak langsung membalikkan telapak tangan dengan mudah kayak gitu, pasti ada prosesnya gitu. Kemudian kurangin lah untuk motong kue bagi-bagi jatah, karena anggaran dalam pendidikan dan kesehatan itu kan 30% dari APBN atau APBD. Jadi tolonglah, nah dana-dana kayak gitu jangan dipotong dulu, jangan dikemana-manain dulu, jangan buat memperkaya diri sendiri dulu. Coba lihat di sana banyak pendidikan yang nggak merata, bahkan di kota, bahkan di kabupaten, kota Tangerang juga gitu. Jadi sebenarnya pendidikan itu penting ketika memang sistemnya itu mendukung. Kalau pendidikan itu penting namun kemudian sistemnya tidak mendukung, ya menjadi tidak penting nantinya, karena ya bias Pak gitu. Jadi nanti akan timbul perbudakan. Karena bagi gua pendidikan itu adalah tempat untuk melahirkan orang-orang yang melawan. Melawan untuk apa? Untuk melawan kemungkaran atau ketidakadilan yang ada dalam dunia ini. Karena dia tahu yang benar. Oh ini benar nih. Kalau misalnya ada yang salah, berarti harus gua lawan. Kalau misalnya memang pendidikan tidak melahirkan orang-orang yang melawan, berarti ada yang salah dalam dunia pendidikan atau bahkan sistem pendidikan itu sendiri Pak. Jadi sistem pendidikan itu harus diubah, karena pendidikan harus melahirkan orang-orang yang melawan dalam arti kata yang melawan kebenaran, bukan melawan sesuatu hal yang memang negatif, tapi melawan ketidakadilan. Bahwasannya kita punya cita-cita harus mencerdaskan kehidupan bangsa Pak. Gila. Sesuai mana di 45 ya. Oh iya. Tentang kehidupan bangsa. Gokil gua, gila. Gua nggak tahu gua habis makan apa, gila bisa kayak begitu. Anjir. Panjang juga ya, ngebahas pendidikan aja ya. Oh, nggak akan ada habis ya Pak kalau bicara pendidikan Pak. Mesti berepisode-episode, bahkan bisa ditulis bukunya belum tamat. Mungkin kayak film One Piece Pak, belum tamat-tamat, masih jauh kayaknya gitu. Ya kan? Iya benar-benar. Benar. Ya, karena ujung tombaknya itu pendidikan Pak. Ya kan? Jadi jangan sampai ada statement dari Pak Menteri-Menteri yang itu bahwasannya orang Indonesia belum siap atau nggak ngerti tentang alat teknologi yang sekarang, makanya dia mengimpor tenaga kerja asing. Gila, jangan sampai ada pernyataan kayak gitu-gitu lagi Pak, ya kan? Iya. Cukup sudah, mari kita berdiri di atas kaki sendiri, begitu ya slogannya. Iya bener, berdikari. Masa tergantung sama orang-orang di luar sana. Ya kalau nggak bisa ajarin gitu. Emang ketakutan kalau orang yang diajarin tuh lebih bisa daripada orang yang ngajarin. Ketakutan dia, lahannya diambil Pak, takutnya begitu. Gitu Pak. Iya begitulah. Ya semoga lebih lagi ya. Iya, segitulah Pak kurang lebih Pak. Aduh, mantap banget ini. Ya kan, udah malam juga nih Pak. Mata gue udah mulai ada yang niupin ini Pak. Semoga tidur gue bisa nyenyak. Oh amin. Apa yang gue pikirkan akhirnya bisa tersampaikan. Oh, amin gitu. Amin. Bisa dijawab oleh lu dengan cukup puas. Oke, amin ya, semoga nanti kalau ada yang memang punya pendapat atau solusi yang lainnya bisa bantu-bantu kita gitu ya. Tinggal apresiasikan atau dikirim ke DM kita gitu ya Pak ya.
Iya, saran dan masukan. Betul kayak gitu. Oke, thank you Pak.